Nah, nanti setelah login, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke bagian sertifikat. Dan sertifikatnya ini bisa langsung di-download nih untuk acara hari ini, yaitu mengenai Dating Apps 101. Di-download, dan ini kita sarankan kalau bisa bukan di laptop ya, jadi bisa langsung di-download langsung. Dan untuk semua screen record hari ini, itu kita bakal share di dalam platform ini juga. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, untuk yang berhalangan bisa juga join melalui screen record ini. Nah, kira-kira itu platform yang Munaf Academy ini. Mudah-mudahan sangat berguna ya ke depannya buat teman-teman juga ingin tahu misalnya lebih dalam tentang berbagai macam course. Kita tuh udah sering banget ngadain berbagai macam course dari mengenai IT, marketing, bahkan juga pernah kita bahas tentang finance. Jadi satu platform ini bisa belajar banyak course yang bisa teman-teman pelajarin. Tapi untuk hari ini kita bakal fokus dulu ya untuk di Dating Apps 101. Nah, kira-kira itu untuk yang dari Munaf Academy-nya. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk aja ke talk show hari ini, dan boleh dipandu lagi aku balikan ke Karantina. Enjoy the show. Thank you. Oke, terima kasih Kak Yeremi atas waktu dan kesempatannya. Oke, mungkin udah pada nggak sabar nih ya teman-teman semua buat dengar dari speaker kita yang kali ini keren-keren banget dari Kak Chen Aceh dan Kak Owen Benedik dan serta Bu Sri Wayuningsi. Mungkin yang belum on cam boleh di on cam dulu teman-teman biar kita saling mengenal nih satu sama lain, gimana sih muka-muka cantik dan gantengnya teman-teman semua. Oke, kita langsung aja kali ya ke pembicara kita dari Kacen Aceh, Kak Owen Benedik. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan nih buat Kacen Aceh dan Kak Owen Benedik dan langsung dijawab ya, Kak. Kacen, halo Kacen, halo Kak Owen, apa kabar? Halo, baik dong. Thank you loh udah diundang ke sini. Terima kasih Kak udah menyempatkan waktunya juga Kak Owen dan Kacen. Mungkin boleh perkenalkan sedikit Kak mungkin dari Kacen dulu. Memperkenalkan Oh, secara singkat dulu. Oke, halo teman-teman semua di sini. Salam kenal, aku Chen Ace atau bisa panggil aku Chen aja. Aku sekarang berprofesi sebagai dancer dan content creator. Dan aku juga sering bikin konten tentang dating dan dating apps gitu. Semoga hal yang kita obrolin hari ini bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, boleh dilanjut dari Kak Owen? Oke, halo semuanya. Nama gue Owen dan sekarang entrepreneur dan juga content creator juga, dan konten aku mainly about dating apps. So, halo semuanya. Siapa tahu udah ada yang pernah nonton konten aku juga. Semoga hari ini kita bisa have fun bareng, bisa belajar dating apps sama-sama, dan I hope we have a good time. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Chen dan Kak Owen atas sambutan dan perkenalan singkatnya. Jujur aku ngefans banget sama Kak Owen sama Kak Chen dan ngikutin banget nih konten-konten di TikTok. Jadi jujur aku nggak pakai lama-lama, aku langsung invite Kak Owen dan Kak Chen ke buat webinar kali ini. Oke, siapa yang nggak sabar buat gimana sih sebenarnya dating apps itu kayak gimana dan lain sebagainya. Kita langsung ke pertanyaan pertama dulu nih ya Kak. Nanti mungkin boleh dijawab dari Kak Chen dulu atau kalau boleh fleksibel aja. Langsung ke pertanyaan pertama. Ini menurut kalian berdua, apa sih definisi dari dating apps itu sendiri? Ini dari aku dulu ya. Kalau menurut Boleh, aku, Kak. dating app itu sebagai platform ya, mirip-mirip sama sosial media. Cuma dating app ini tujuannya lebih jelas, mungkin lebih mengarah ke dating atau relationship kayak gitu.
Kalau dari aku sama sih platform online yang buat kita ketemu new connections, new friends, dan if you're lucky enough bisa ketemu the one, dan juga bisa if you're lucky enough bisa buat relationship, romance, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Oke, cukup menarik ya tentang dating apps ini penuh dengan serba-serbi yang harus diungkap secara langsung sama Kak Chen. Jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalian pakai dating apps itu tuh hanya ikut-ikutan orang, lagi trendy, atau keinginan dari diri sendiri kalian aja sih? Boleh dijawab, Kak. Owen dulu deh. Oke, boleh. Halo Kak Chen. Hai. Lupa. Oke, jadi dari aku sih awalnya seru-seruan, dan sebenarnya lihat teman-teman juga udah pada main, udah pada punya cewek dari sana. Terus jadi gue agak-agak FOMO sih sebenarnya, kayak ini apaan sih kok seru gitu. Dan awalnya nyoba-nyoba keterusan gitu kan. Keterusan ketemu-ketemu orang baru, chat-chatan, dan ya had a lot of pengalaman sih dari sana. Tapi ya awal-awalnya gara-gara FOMO sih ikut-ikutan dulu. Karena teman-teman juga udah pada pakai kayak gitu. Oke. Mirip sih, mirip. Kalau aku tuh orangnya seneng banget ikut-ikutan tren. Jadi waktu awal-awal itu main Tinder, itu karena Tinder ya lagi tren aja gitu di kalangan teman-teman aku. Terus kayak aku pengen cobain kan jadinya. Terus di situ ternyata seru banget. Begitu download terus kayak bisa ketemu sama banyak orang, terus kayak ternyata menyenangkan gitu, bisa swipe terus kayak ngelihat banyak banget profil orang-orang yang kita nggak banyak yang kayak di luar jangkauan aku gitu. Kayak misalkan aku kan dari lingkungannya entertain terus kayak art kayak gitu kan, aku jarang banget punya kayak kenalan dari orang-orang yang misalkan kerja di bank atau kayak entrepreneur yang gitu-gitu. Dan di dating app itu bisa ngelihat kayak semua jenis manusia ada di situ gitu. Jadi cukup menarik ya, kayak dari dating apps ini kita bisa tahu dari tipe-tipe orang dari A sampai Z itu bisa ada di dating apps kali ya, dan bisa teman-teman ini kayak boleh di pertanyaan selanjutnya, paling sering tuh pakai aplikasi dating apps di platform apa, dan jelasin apa tuh alasan kakak pakai dating apps tersebut gitu sih Kak. Acen dulu kali ya. Wow, aku dating app yang paling sering dipakai Bumble sama Coffee Meets Bagel. Gitu. Dan kenapa aku pakai Bumble sama Coffee Meets Bagel? Karena menurut aku tampilannya lebih enak. Dua dating app ini lebih enak. Kalau Bumble sendiri kan itu cewek duluan yang mulai chat ya. Aku lebih senang kayak gitu. Karena aku tuh orangnya lumayan chatty gitu. Apalagi kalau misalnya lewat teks gitu, aku lebih aku banyak ide sebenarnya kayak buat ngajak ngomong orang. Sedangkan kayak kalau misalnya misalkan di Tinder gitu, kalau cewek yang ngajak ngomong duluan, itu tuh banyak, entah kenapa banyak yang ngira itu scam gitu jadinya. Apalagi kalau di Tinder kan, aku nggak tahu ya, aku udah nggak main Tinder udah lama banget. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, boleh kasih tahu aku. Kalau di Tinder tuh nggak ada verified account ya, kalau nggak salah. Atau mungkin ada baru-baru ini, tapi yang setahu aku yang waktu aku main itu Bumble itu ada verified account-nya. Jadi kita bisa tahu itu akun yang lagi ngobrol sama kita tuh fake atau enggak gitu. Itu pertama. Kedua, mungkin karena Coffee Meets Bagel sama Bumble itu ada filter buat tinggi badannya. Aku lumayan concern sama tinggi badan gitu. Sedangkan kalau misalnya di Tinder itu kan semua itu kecampur gitu kan. Kayak kalau misalnya kita mau dia kan nggak banyak ya pilihannya. Misalkan tinggi badannya apa, agamanya apa gitu. Seingat aku di Tinder nggak ada gitu. Jadi aku kurang suka gitu. Itu sih dari aku. Coba Owen. Aduh, sama lagi. Iya. Kok kita nggak pernah ketemu ya, Wan? Aduh, iya nih. Iya nih, kalau bisa ketemu. Aku biasa pakai Bumble juga, karena simply unik, warna kuning, lucu, dan konsepnya kayak lebah-lebah gitu ya, lucu. Terus kayak kesannya tuh cewek chat duluan tuh kayak bener-bener
baru gitu. Jadi kayak kalau misalnya kan cowok chat duluan, punya stigma kayak gitu kan. Dan ini kalau cewek chat duluan, ternyata cewek itu banyak yang kreatif gitu loh. Dan benar kata Kacen, cewek itu ternyata pick up lines-nya lebih kena atau enggak lebih kreatif dan segala macam. Jadi kayak aku paling sering pakai Bumble sih, mau lihat aja kayak ini cewek seberapa seriusnya nih sama gue. Dan gue juga kadang-kadang dari Bumble tuh, kenapa gue suka pakai Bumble, karena biasanya diajak jalan duluan tuh cewek yang ngajak jalan duluan. Jadi kayak cowoknya nggak usah effort. Iya, jadi wow. Iya. Jadi kayak lumayan seru sih kalau main Bumble. Terus selain Bumble, Coffee Meets Bagel juga karena emang lagi hype dan kualitasnya mungkin bisa dibilang lebih bagus ya, isi-isi yang mainnya mungkin lebih cakep-cakep, lebih karirnya lebih bagus-bagus dan lebih trendy ya sekarang. Karena kalau misalnya Tinder mungkin udah ketinggalan zaman juga. Jadi ya ikutin tren aja sih Bumble sama si MB sekarang. Kayak gitu Sarafina. Oke, menarik banget nih. Dari jawaban Kacen itu lebih ke buat lebih senang buat kayak interact duluan gitu ya Kak. Dan kalau misalnya Kaun mungkin kuning-kuning itu warna kesukaan Kaun atau gimana nih? Iya kayak lebih ya seru aja. Kayak kuning lucu. Terus kayak cewek chat duluan kayak it's a unique concept kalau dari aku sih. Jadi kayak lebih seru aja. Berarti lebih suka dari sisi kawan tuh lebih suka buat cewek yang effort duluan atau dari kawannya dulu nih? Gimana Kak? Bener ya? Bener. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Pernah nggak sih ada orang lain yang pakai profil apps kita di dating apps gitu kayak nyuri-nyuri profil kita, tapi ternyata itu orang lain gitu. Boleh di-share Kak jawabannya? Aku dulu ya? Iya, buat. Aku pernah foto-fotoku dipakai buat di Tinder kayak gitu. Terus apa ya tadi pertanyaannya? Terus kayak kakak ngelabrak atau kayak ngechat atau gimana tuh Kak? Enggak sih, gue senang-senang aja sih. Gini, kalau misalnya dari kalian ada yang pernah juga ya, terus kayak kalian merasa tersinggung, ini apa sih pakai foto gue di dating app, padahal gue nggak main dating app apa segala macam, jangan tersinggung. Kayak foto kalian dipakai tuh berarti karena kalian cantik. Kayak gue kayak, berarti gue cantik nih, foto gue sampai dicuri terus buat kayak dimasukin ke Tinder kayak gitu. Wow, keren sekali ya. Kalau gue pernah juga, apalagi sekarang lagi kayak sekarang baru-baru ini kan TikTok gue lagi konten Bumble, terus kayak emang gue waktu itu cuma main Bumble sama si MB, tapi ternyata di Tinder ada foto gue, di OkCupid ada foto gue, di Tantan ada foto gue, di mana-mana ada foto gue. Jadi kayak, Kak, gue nemu lo di aplikasi ini, kata gue, siapa? Ya, itu kayak, siapa? What? Gitu. Terus kayak bener sih awalnya kayak tersinggung, terus kayak aduh takut disalahgunain, tapi kayak sekarang ini malah jadi kayak oke, berarti gue lumayan terkenal nih, oke lah gitu. Jadi kayak bawa positif aja, seru gitu. Iya, anyway, lagian kalau misalnya dipakai gitu ya, terus kayak buat yang ngechat aneh-aneh atau apa, I think kayak orang-orang tuh udah tahu gitu. Ya orang-orang yang kenal kita tuh udah tahu itu kita atau bukan gitu nggak sih? Terus kayak pasti reconfirm sebenarnya kayak, Kak, aku lihat foto kakak nih, misalkan di Tinder, masa kayak minta duit atau aneh-aneh, kan kayak orang juga pasti mikir gitu kan, kayak kayaknya nggak mungkin deh gitu. Dan apa ya, kalau misalnya menurut aku, kayak kalau misalnya ada orang lain yang emang ketipu atau apa, itu sebenarnya di luar kontrol kita nggak sih? Kayak lagian kita nggak salah gitu, itu kan foto kita yang dicuri anyway gitu. Iya bener. Aku pernah sih kecuri kayak gitu. Ada yang aku kayak pakai profil aku, terus kayak dia minta uang, terus kayak bodohnya sama si cewek ini ditransfer, terus kayak ujungnya ya nggak apa-apa dimaafin sih, soalnya kayak bukan salah aku sama sekali gitu. Iya. Gitu sih Sarafina. Jadi lebih kayak nggak apa-apa kali ya, bangga gitu ya, self ini gue cakep nih, jadi nggak apa-apa lah ya kasih. Kalau misalnya ini nih Kak, pertanyaan selanjutnya deh. Biasa kalau pakai dating apps itu ngapain aja sih? Apakah cuma chatting biasa atau ngajak ngapain atau ngajak apa gitu, main gitu? Boleh dijawab Kak? Coba Wan. Aduh, apa ya? Kalau di dating apps yang aku pakai, biasanya ada fitur kayak ask questions dan questionsnya di hide, terus kayak kita
simply harus jawab dulu dan nanti kita lihat jawaban kita sama atau enggak. Terus ada juga fitur-fitur ngasih gift dan sebagainya. Tapi kayak yang paling sering aku pakai ya cuman chatting doang, sama kalau misalnya mau call juga fitur call-nya ya paling pindah platform sih. Soalnya kalau call dari Bumble atau dari CMB itu aneh banget. Kayak suka putus-putus segala macam. Jadi kayak sebenarnya chatting dan pick up lines, terus kayak udah sih kayak gitu-gitu doang. Dan juga kadang-kadang orang tuh buka dating apps tuh gara-gara mereka butuh company, butuh teman curhat juga. Itu juga ada sih yang kayak, gue nggak tahu nih mau curhat sama siapa lagi, gue makanya nyari orang baru, kayak gitu sih ada juga. Oke. Kalau dari aku pakai dating apps buat apa? Main goals aku sebenarnya bukan kayak cari pacar, relationship yang serius banget gimana. Nah, kalau misalnya aku sendiri main dating app lebih ke kalau lagi gabut nih, pengen banget chattingan gitu. Jadi aku bakal biasanya aku buka kayak dating app tuh emang kayak ya malam gitu pas lagi kayak udah beres kerjaan semua, terus gabut nih kayaknya udahlah main dating app, terus kayak chattingan di situ gitu. Jadi kalau aku sendiri jarang banget juga kayak sampai pindah ke platform lain. Jadi benar-benar kayak cuma yang di dating app doang. Kayak mentok-mentok ya udah sampai ke Instagram gitu. Nggak sampai yang kayak tukeran WhatsApp atau tukeran lain gitu. Gitu. Terus sering juga kayak, kan aku kerjanya freelancer ya. Dan aku tuh jadi kan kayak beda banget kalau orang yang mungkin yang kerja kantoran gitu kan punya jam kerjanya yang sama gitu, punya day off yang sama dan segala macam. Nah, kalau aku sendiri, aku kerjanya itu nggak tentu banget gitu. Aku bisa kayak weekend kerja, terus weekday-nya nggak kerja gitu-gitu. Nah, kalau lagi weekday-nya nggak kerja, terus lagi nggak ada teman, nggak ada apa, dari dating app itu, kayak misalkan match aku yang sekiranya asik nih, diajak ngobrol dan segala macam, aku bisa ketemu sama dia gitu, kayak bisa ngopi bareng atau apa. Jadi ketemu di real life, terus kayak jadi nongkrong bareng gitu. Bahkan sampai sekarang ada yang udah dari 2 tahun lalu nih match, terus sampai kita jadi temenan banget nih sekarang gitu. Jadi kayak kalau lagi gabut ngopi sama dia gitu, nonton bareng gitu. Itu sih. Dari kawan tadi udah ya berarti jawabannya ya? Oh ya udah ya. Oke, mungkin ada tips gitu nggak sih Kak biar kayak misalnya sampai meet up kayak gitu kan butuh perjuangan dan effort ya untuk kayak bisa satu frekuensi dan lain sebagainya, itu ada tips gitu nggak sih Kak menurut Kakak? Dari aku dulu kali ya. Oke, jadi tips gitu kalau menurut aku be the best version of yourself, karena balik lagi cewek atau lawan jenis kalian itu bisa nge-swipe hundreds of people every day. Dan apa sih pembedanya kalian tuh apa kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku sebisa mungkin aku kalau ngechat atau kalau nge-call atau kalau apa itu sebisa mungkin aku sangat engage, sangat give 100%, dan sebisa mungkin jadi yang paling menarik di antara mereka juga. Dan tips lainnya adalah jangan terlalu ngebet, jangan terlalu mikir kayak, oh dia nge-swipe gue pasti jadiannya sama dia, kayak gitu. Dia pasti mau banget sama gue, itu jangan banget. Karena baik lagi, nge-swipe itu hanya 2% lah dari keberhasilan gitu ya. Karena banyak banget yang harus kayak, lo harus sama frekuensi dulu, atau ngobrolnya nyambung atau enggak, kayak gitu kan. Jadi kayak, baik lagi jangan terlalu ngebet, dan be best version of yourself aja kalau dari aku. Oke, ini jurus jitu buat ketemunya boleh dijelasin nggak sih, Vin? Detailnya maksudnya untuk ngajak ketemunya atau waktu ketemunya biar nggak mengecewakan atau apa? Jadi kayak misalnya kan buat kayak meet up sama suatu orang tuh perlu kayak pendekatan terlebih dahulu ya kayak. Jadi itu ada kayak tips-tips gitu nggak sih kayak apa yang harus dihindarin sebelum kita kayak ketemu, abis itu kayak yang jangan kita bikin ilfeel gitu sebelum ketemu gitu sih Kak. Oke, berarti lebih ke gimana dari chattingan bisa sampai tembus sampai ketemu gitu kan? Kalau misalnya dari aku ya, aku nggak tahu versi cewek kali ya ini. Kalau dari chattingan itu jangan terlalu ngebeberin semuanya sih. Menurut aku kayak penting banget kayak oke, kita chattingan nih, kita kenalan. Emang tujuannya buat kenalan, tapi
jangan terlalu kasih tahu sampai detail banget gitu, karena menurut aku hal yang detail banget yang sampai apalagi yang kayak personal banget gitu, misalkan yang personal tuh pacaran terakhir kapan, itu kita bisa tanya di chat kan. Tapi untuk kayak kenapa terakhir bisa putus, itu kan lebih ke detail, lebih ke personal. Nah, itu tuh bisa kita tanyain langsung gitu. Jadi pas kita ngobrol langsung pun lebih seru kali ya gitu. Kayak topiknya tuh lebih yang benar-benar personal lah gitu. Terus biar bisa, misalkan dari chattingan biar bisa tembus sampai ke meet up, mungkin waktu lagi chattingan juga kitanya jangan pasif nih sebagai cewek apalagi. Ini aku tahu sih kebiasaan, emang iya kan? Iya nggak sih, Wan? Kayak biasa kan cewek kan pengennya ditanyain ya. Pengennya itu kayak, ya cowok ke yang chat duluan, yang tanyain dan segala macam. Kalau aku sendiri punya prinsip ya ngapain kayak gitu ya, nggak usah jaim-jaim banget gitu. Karena chattingan kan dua arah, dan kayak yang kita kan saling mencari gitu intinya. Jadi kan jangan kayak mikir, gue cewek gitu, gue harus dikejar gitu. Enggak kan, kayak si cowok ini juga pasti banyak kok match-nya gitu yang lain gitu. Jangan sampai kayak kamu ngerasa paling oke gitu sampai harus di chat duluan, gengsi dan segala macam. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak selama chattingan kamunya juga harus proaktif sih. Jangan sampai kayak nunggu ditanya, nunggu dia chat duluan atau apa. Kalau misalnya kamu lagi pengen chat, udah chat aja gitu. Kalau kamu pengen nanya apa ya tanyain gitu sih. Jadi gengsi perlu tapi jangan over gitu kali ya kayak. Boleh, iya betul. Jadi kayak mau hard to get tapi jangan gengsi-gengsi banget, ya nggak sih? Maintain as in buat second date, third date gitu ya berarti ya? Iya sih Kak, jadi lebih kayak buat lanjut lah pokoknya, jangan cuman kayak abis first met, abis itu langsung kayak udah lost contact atau apa kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku ya, tapi kalau misalnya kamu nggak suka sama orangnya, ya nggak akan ketemu lagi sih kalau dari aku ya. Dan kalau misalnya cara biar maintain hubungan ya keep chatting, keep calling, tapi ya respect juga waktu dia kosongnya kapan, dan jangan maksa, jangan ini. Dari aku gitu sih paling kalau maintain ya balik lagi sama orangnya gimana. Kalau misalnya pas pertama kali ketemu udah nyambung, udah oke, ya nggak apa-apa buat ketemu lagi. Tapi kalau misalnya kayaknya enggak banget nih, ya udah jadi teman aja kayak gitu. Mungkin Kak Chen ada pandangan lain, aku kurang ini tadi. Gimana ya, kalau soal maintain, aku sendiri karena aku orangnya lumayan gampang ilfilan ya, jadi sama. Oke. Jadi ya tadi agak bingung juga. Iya, agak bingung nih, kayak kalau misalnya aku sendiri banyak, jujur kayak misalkan dari 10 date gitu ya, paling cuma satu orang yang masih bisa kayak aku lanjutin, aku masih pengen kenalan dan lain-lain. Karena di yang lainnya tuh kayak, karena aku gampang banget ilfilan gitu ya, jadi kayak ada aja gitu yang bikin gak serak gitu. Dan mungkin karena aku juga bukan tipe yang cari banget pacar gitu, jadi aku nggak yang sampai berusaha gimana. Jadi kayak kalau aku nggak suka ya udah gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita udah ketemu sama di chat, kan itu biasa beda ya. I mean as in kayak apa yang kita obrolin, cara ngobrol kita. Kan kalau di chat kan mungkin lebih ke kita cuma baca teks, kita nggak tahu kayak ekspresinya dia, cara ngomongnya dia, dan lain-lain gitu kan. Dan menurut aku, mostly kebanyakan orang tuh lebih seru kalau ngobrol asli gitu, daripada di chat. Setelah biarpun pas awal-awal kita kenalannya di chat dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri, yang bikin aku lebih tertarik untuk jadi kayak ada second date dan segala macam, itu mungkin setelah kita date yang pertama, nah kita bisa nih atur kayak frekuensi chat kita tuh nggak seintens pas kita sebelum ketemu. Jadi kayak lebih dijarang-jarangin, atau ya kayak yang misalkan tadi kita chattingan kayak sejam sekali mungkin ya, jadi kita chattingannya tiap sore ke malam aja gitu-gitu. Jadi kayak
ada hal-hal yang bikin kita tuh masih tertarik untuk pengen cari tahu gitu loh. Jadi nanti pas kedua kali, ketiga kali ngedate tuh masih banyak hal-hal yang bisa kita tanyain gitu. Jangan kayak semua topik kita abisin di chat, nanti yang pas kedua ketemu, ketiga ketemu tuh udah kayak bosan. Kayak gitu sih menurut aku ya. Oke, jadi kayak bikin penasaran dulu gitu kali ya, Kak. Jadi kayak makin penasaran, kayak makin ngejar-ngejar nih cowok nih, gitu nggak sih, Kak? Iya. Gak Oke, dari cowok oke. juga, dari cewek juga pasti kan masih banyak lah yang harus dikit biar si ceweknya tetap penasaran gitu kan. Oke, oke. Jadi kalau misalnya menurut Kak Chen itu, kalau misalnya buat ngajak orang dulu itu kayak nggak perlu gengsi gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya mau ngajak ya ngajak aja. Tapi menurut Kak Owen tuh bakal lost interest gak sih kalau misalnya cewek yang apa-apa ngajak duluan, kayak ngajak meet duluan, kayak nggak gengsi-gengsi banget gitu, kayak hampir nggak ada gengsinya mungkin ya. Kalau ngajak duluan ada beberapa pengalaman sih sebenarnya. Jadi kayak menurut gue kalau cara ngajak duluan itu nggak salah, dan menurut gue bisa malah jadi lebih tertarik. Tapi kayak cara ngajaknya harus yang benar-benar jangan maksa, tapi kayak ngajak baik-baik aja gitu. Dan beberapa kali gue jalan sama yang terakhir juga itu biasanya diajakin nonton yuk ini, terus kayak ini yuk, kayak benar-benar santai aja ngajaknya dan gak maksa kayak lo kalau nggak bisa ini awas ya gitu, jangan. Jadi kayak kalau cewek yang ngajak duluan malah menurut gue ya pribadi malah lebih menarik sih kalau dari gue. Oke. Jadi berarti fine-fine aja kali ya buat kayak misalnya buat ngajak apa-apa duluan. Oke. Boleh di-share nggak sih, Kak, pengalaman terburuk selama pakai dating apps? Mungkin dari Kak Chen dulu nih, pengalaman terburuk ya. Wah, ya pengalaman terburuk dari main dating app. Aku nggak ada yang sampai wah banget. Mungkin nanti itu tunggu bagian Owen ya. Tapi ada beberapa kali yang menurut aku sangat-sangat nggak sesuai sama yang ekspektasi aku gitu. Tapi emang mostly date aku tuh selalu berjalan dengan baik gitu. Aku nggak pernah dapet kayak cowok yang kurang ajar banget atau gimana gitu. Tapi ada nih sekali waktu aku match nih sama nih orang. Ini masih zaman kayak pakai Tinder gitu loh. Nah, terus kayak udah chattingan lumayan lama, terus kayak dari foto, dari semua, aku suka lah intinya sama nih cowok. Dari pendidikannya dia, kerjanya dia, dan segala macam. Terus akhirnya dia ngajak ketemu. Oke nih, ketemu. Terus kan dia ngajaknya kayak ke fine dining gitu kan. Of course, kayak aku kan pasti kayak dress up gitu kan. Kayak pakai dress, pakai heels gitu yang cantik. Terus kayak pas ketemu ternyata ini cowok pendek gitu. Aku nggak, by the way, aku nggak ada masalah sama sekali sama cowok pendek ya. Aku beneran nggak ada masalah sama cowok pendek. Tapi semenjak ketemu sama si cowok ini, aku jadi bermasalah sama cowok pendek. Why? Karena waktu di chat, waktu segala macam kan oke nih. Kayak ngomongnya nyambung dan segala macam. Ya makanya aku mau juga gitu kan diajak ketemu sama dia. Tapi sepanjang dating gitu, dia tuh selalu ngeluh soal tinggi badan. Dan itu tuh yang bikin aku insecure. Tadinya aku nggak insecure nih sama sekali. Kayak jalan sama cowok lebih pendek, menurut aku ya it's fine gitu. Kenapa sih gitu. Nggak semua cowok harus lebih tinggi gitu kan dari cewek. Terus semenjak ketemu sama dia, itu kayak ngubah banget aku. Karena bener-bener sepanjang dari mulai ketemu, dari mesen makan, sambil makan, sampai dia anterin pulang di mobil pun kayak ngomongin kayak, lo tuh tinggi banget, ngapain sih pakai heels? Kayak, terus aduh gue tuh pendek banget ya, yang gitu-gitu loh, kayak maksudnya gue tuh tidak ada masalah gitu tadinya, tapi gara-gara dia mengeluh itu dari awal ketemu sampai akhir ketemu, wah udah sih kayaknya cari aman aja, nggak usah nggak usah sampai pakai heels dan segala macam gitu loh. Dia sampai bahkan bilang kayak gini, nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, lo jangan pakai heels ya. Lah, lo siapa ngatur-ngatur gue gitu kan jadinya. Nah, sejak saat itu aku naruh di profile Tinderku, aku taruh tinggi badanku gitu. 175 cm. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang emang match ya, dia harusnya baca gitu kan si bio-nya. Gitu. Itu sih satu. Sama, satu lagi. Ada nih satu cowok, dia, ini kenalnya di Bumble.
Nah, cowok ini secara profil, secara chatting oke gitu, oke banget. Akhirnya kita memutuskan buat ketemu. Dan apa ya, sepanjang ketemu, aku cuma diem loh. Ini cowok bener-bener cuma cerita tentang dirinya. Dari A sampai Z, dia ceritain tentang kekayaan keluarganya, dia ceritain tentang masa-masa kuliah dia di luar negeri, terus teman-teman dia dari luar negeri, dan segala macam. Dia nggak even nanya satu hal pun tentang aku. Jadi aku benar-benar ketemu ke situ cuma buat dengerin dia cerita. Itu red flags banget ya buat aku. Kayak, kan ini kita tuh ketemu mau kenalan ya, gitu. Kayak, kenapa lu jadi ngomongin diri lu doang, gitu. Itu enggak banget sih. Menurutku jadi buang-buang waktu, gitu. Jadi, dan aku juga jadi nggak makin interest, gitu. Karena bukan aku yang nanya kan, itu dia yang ceritain tentang diri dia sendiri, gitu. Itu sih dari aku. Silakan, Wan. Tapi Kita... kayak Ntar aku mau nanya dari Kak Chen dulu Oh, nih. boleh. Berarti kalau ketemu cowok pendek lagi bakal kayak open heart buat cowok pendek atau bener-bener nge-close nih? Gitu Oh, sih, aku Kak. tuh nggak apa-apa banget, Vin. Bener-bener Oke, oke. nggak apa-apa gitu. Sejujurnya ya, kayak kalau misalnya kenalan langsung di dunia nyata pun gak dari dating app, lebih pendek, terus kayak dia mau deketin atau apa, aku tuh nggak masalah sama sekali gitu. Asal dianya jangan insecure dan kayak memproject insecure dia ke aku gitu. Kan aku yang tadinya gak insecure tuh jadi ikutan insecure kan. Karena dia terus-terusan kayak, ih gue pendek kayak gitu loh. Oke, I see. Boleh dilanjut nih, Kak Owen nih kayaknya banyak banget di pengalaman terburuknya. Aku lihat dari konten TikToknya ini bener-bener banyak banget pengalaman terburuknya. Jadi boleh nih, Kak Owen di-share. Aduh, kayak harus ini ya, ada season 2 ya kita webinarnya. Iya nih. Mungkin yang belum pernah aku share di TikTok aja kali ya, karena udah banyak banget. Tapi ini ada yang terbaru. Jadi, jadi gini, sebenarnya oke-oke aja sih orangnya, tapi pas udah chat segala macam oke, pas udah ketemu oke, tapi pas mau pulang nih agak aneh. Dia minta kayak foto berdua, terus kayak nggak apa dong foto berdua oke. Terus habis itu dia post di kayak satu akun gitu. Ternyata dia punya akun khusus buat dia udah jalan sama cowok siapa aja. Jadi kayak dipajang, kayak Hall of Fame. Terus gue masuk di sana, top. Terus kata gue, ini apaan? Oh ini semua cowok yang udah pernah jalan sama aku, ini kamu di sini. Terus gue langsung, oh my god. Oke, itu kayak agak-agak nguras mental ya, itu nguras mental. Terus ada lagi yang terus abis itu ya gue ghosting, udah nggak akan ketemu lagi sih yang kalau kayak gitu. Terus ada lagi yang pengen aku share. Ini benar-benar panjang banget ceritanya, tapi aku udah panjangin semua di TikTok. Jadi aku di sini singkat aja. Jadi waktu itu pernah masuk abis jemput cewek nih, ceweknya masuk ke mobil langsung bilang kayak, berapa harga outfit lo? Gue orangnya kaya banget, gini. Terus gue kayak, hah? Gitu kan. Terus kayak hal pertama yang dia bilang, berapa harga outfit lo? Kayak gitu. Tapi ini nggak bercanda, dia serius kayak nanya, berapa harga outfit lo? Jadi gue jawab, ya ini kaos biasa 200.000, ini H&M gini. Terus kali, oh iya ini gue tas LV baru beli gini. Kayak dia memamerkan semua kekayaannya mirip yang Kak Chen tadi. Nah, terus dia minta makan di fine dining di SCBD. Ya udah tuh ke SCBD. Terus kita makan. Dia pesan yang paling mahal dan pesan Equil. Equil kan kita dituang ke gelas kan ya biasanya. Tapi dia langsung minum dari botol. Nih gue lagi makin curiga kan. Ini orang beneran kaya atau bodoh, apa bohong gitu kan. Terus ya udah pas pulang gue anterin, tapi dia nggak mau di drop depan rumahnya, katanya aduh jangan deh ada CCTV gini. Ya udah gue drop di pas gue drop terus dia kayak naik Gojek gitu, terus gue ikutin, ternyata di gang-gang gitu dan nggak jelas. Jadi kayak itu red flag banget. Terus abis itu pas udah gue ghosting, dia ngelapor ke emak gue. Itu aneh banget sih, ngelapor ke emak gue. Padahal gue nggak pernah ngasih tahu emak gue namanya siapa, kontaknya siapa, tapi dia kayak tahu aja gitu. Dan itu aneh banget. Kayak gitu sih paling, Sarafina. Agak-agak serem-serem juga sih dating gue. Ya banyak sih sebenarnya, tapi share 2 aja sih kayaknya. Mungkin ada chat aneh-anehnya gitu Kak yang boleh bisa di-share, chat teraneh yang pernah Kakak temuin.
Chat teraneh paling di Bumble yang pertama kali chat cewek kan, terus dia cuma ngirim titik doang, itu sih paling aneh. Sisanya udah biasa aja, gak apa-apa deh. Gimana nih Kak dari Kak Chen? Ada nggak sih chat yang aneh-aneh gitu kayak, ih freak banget nih orang baru pertama-pertama udah freak gitu. Boleh nggak Kak? Kalau yang chat freak biasanya aku nggak ketemuin sih. Jadi kayak di chat normal, terus pas ketemu baru kaget gitu. Tapi kayaknya aku nggak bisa kasih lihat sih, soalnya kayak udah expire semua kayaknya. Ya nanti deh, siapa tahu ada. Aku bisa Cari share. di TikTok ya, Wan ya. Iya di TikTok. Kalau dari aku nggak ada sih yang kayak freak aneh kayak gitu. Karena iya biasa kayak kalau misalnya dari awal udah kayak freak terus nggak menarik gitu, biasa kadang aku langsung unmatch juga sih. Gitu. Mungkin bukan freak ya. Ini mungkin kayaknya cewek-cewek sih banyak yang bakal kayak gini. Kalau misalnya main dating app kan banyak yang bilang kan konotasinya tuh buruk, terus kayak banyak orang yang kayak cuma cari seksnya atau have fun kayak gitu. Dan makin kesini menurut aku cowok-cowok yang cari have fun atau seksnya kayak gitu tuh lebih terbuka gitu loh. Kayak tadinya kan dia kenalan dulu apa-apa baru menyerempet gitu kan. Nah, nggak tahu makin kesini tuh makin banyak yang di awal tuh udah bilang, gue tuh cari FWB misalkan kayak gitu. Gue tuh cari ONS. Nah, kan kayak gitu sebenarnya lebih bagus juga sih buat kita. Jadi kita nggak usah capek-capek settingan dulu sama dia nggak sih, langsung aja unmatch gitu kalau misalnya kita nggak mau. Gitu sih. Oke. Berarti kalau dikalkulasikan nih, kan banyak nih. Kira-kira dari Kak Owen aja udah banyak banget ya pengalaman terburuk dari Kak Chen juga. Kalau dikalkulasikan tuh udah ketemu beberapa orang sih Kak. Udah berapa orang dari dating apps yang udah Kakak pernah ketemu apa ratusan, ribuan mungkin. Wow. Boleh di Berapa ya? Ngitung nih langsung. Waduh. Dari zaman Tinder sampai sekarang mungkin aku 20-an something ya. Oke. Mungkin berbeda jawaban dari Kak Owen yang banyak banget mungkin. Berapa ratus kan? Kayaknya 50 deh, 50. Beneran 50 nih Kak? Atau yang kehitung 50 atau gimana nih Kak? Beneran 50 kayaknya. Oke. Tapi gak semuanya jelek ya. Ada juga yang sweet, ada juga yang baik. Tapi kayak yang jelek-jeleknya pasti adalah dari 50 itu adalah 10-20. Kayak gitu. Oke. Mungkin dari pengalaman terburuk nih, tadi udah di-share dari pengalaman terburuk ya. Boleh di-share nih Kak pengalaman terbaik yang pernah Kakak temuin dari orang-orang yang pernah Kakak temuin dating apps. Boleh di-share Kak? Wah. Ini agak berpikir keras nih. Wan, ada nggak? Oh, ada, gue ada. Nah. Ketemu ini gak tau ya kalian percaya apa enggak, tapi dari dating apps gue ketemu sugar mommy dan setelah date gue dikasih 5 juta rupiah. Seru banget. 5 juta rupiah katanya buat ongkos pulang katanya. Oh ya udah, oke katanya. Ya sih itu sih good. Kalau Kak Chen gimana? Kalau aku ini ini kayak drama AU ya, tapi ini beneran terjadi. Jadi waktu pandemi kemarin nih 2020 kan pas kita bener-bener yang kayak di lockdown gitu kan si Tinder itu bikin promo. Jadi you can use Tinder passport for free gitu. Jadi kita nggak usah subscribe dulu, nggak usah bayar ke Tinder, tapi dia kasih fitur pasport. Jadi kayak misalkan kan gini, kita di Indonesia kan, kita tuh bisa pindahin lokasi kita, misalkan ke Singapura, ke Korea gitu. Jadi kita bisa match sama orang-orang di situ gitu. Terus ya karena aku iseng kan orangnya, ya udahlah cobain gabut nih. Cobain pindah-pindahin lokasi ke Korea, ke Singapura, ke Australia gitu-gitu loh. Terus akhirnya ketemu nih match sama satu orang Singapura. Nah, kita chatting lumayan lama, terus dari semuanya aku suka banget sama dia. Kayak dari gaya dia chatting, terus kayak pola pikirnya dia, obrolannya segala macam, aku benar-benar suka banget sama dia. Terus kan itu kan pandemi lama ya, 2020 sampai kayaknya baru 2020 akhir tuh baru, atau 2021 awal ya, baru bisa kayak keluar negeri gitu-gitu.
Kayaknya itulah pokoknya lama. Dan kita chattingannya emang selama itu. Nah, biasanya kan aku gampang bosan ya, kayak kalau chattingan selama itu tapi nggak ketemu, nggak apa. Tapi bisa nih sama si orang ini, karena emang kita mungkin chattingannya juga nggak yang kayak tiap hari banget, tiap saat banget, gitu. Ada kayak 1-2 hari nggak chatting, nanti besoknya chatting lagi, gitu-gitu. Akhirnya dia, karena kita udah chattingan lama, dia akhirnya dari Singapura, dia ke Indonesia buat ketemu aku. Gitu. Itu sih kayaknya paling terus apa ya, ini cowok tuh super super gentleman, super so sweet gitu, tau gak sih, kayak yang mau masuk gitu pintunya dia yang bukain, mau duduk dia tarikin dulu kursinya, terus kayak apa-apa disiapin, yang kayak gitu loh, kayak super sweet gitu. Itu sih. Iya nih. Treat like princess gitu ya kayak. Iya, ya ampun. Udah, tapi ya udah ketemu itu, udah ngobrol panjang segala macam. Dia tuh ternyata emang nyari istri gitu kan. Maaf nih, belum siap nih. Jadi kayak ya udah kita berteman aja. Oke, mungkin di-share nih Kak pengalaman dari Kak Owen, mungkin pengalaman yang di mobil yang ketemu rambut apa ya itu ya. Itu pengalaman terbaik kan? Bahaya itu ya, bahaya sekali. Iya, Kak Chen kayak nggak tahu. Jadi kayak waktu itu ngedate sama cewek, terus kayak pas baru masuk mobil, dia bilang kayak, ini ada rambut apa nih di kursi katanya. Lalu, rambut apa kata gue. Terus dia bilang, sorry ini rambut itu gue katanya. Terus gue kayak, gitu. Rambut itu gue katanya. Terus gue kayak langsung bete banget. Bingung. Ini aneh banget. Aduh. Pengalaman terbaiknya apa nih Kak Owen? Boleh di-share nih Kak. Itu nggak mungkin pengalaman terbaik ya? Enggak, itu terburuk lah, terburuk. Oke. Mungkin terbaiknya nih Kak, boleh di-share. Terbaik. Pernah ada yang sampai jadian juga karena emang satu frekuensi. Terus ya karena dia orangnya suka traveling juga, jadi kayak awal-awal ngechat ya semuanya oke, terus pertama-tama ketemu semuanya oke dan berjalan lancar. Dan iya liburan bareng segala macam, jadian. Terus habis itu ya putusnya gara-gara something, tapi kayak bersyukur juga sih waktu itu main dating apps. Jadi kayak sampai sekarang masih mencoba mencari dating apps karena pernah ada pengalaman baik juga kayak gitu. Jadi kayak nggak sepenuhnya jelek kok teman-teman. Masih banyak juga yang baik, bahkan ada yang sampai nikah banyak. Kalau dari TikTok live aku pada curhat juga kan katanya, aduh aku nemu cowok aku di Tinder sekarang mau nikah nih kayak gitu. Jadi kayak as long as cocok segala macam ya pasti bisa lah kayak gitu.